Waduh. Waduh, nggak nyala-nyala. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Jadi semalam tuh aku baru aja sampai setelah trip bersama bus ALS 388 dari Malang. Dan aku turunnya di Palembang. Kenapa turun di Palembang? Karena aku tuh tanggal 13, hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu itu 2 hari lagi aku sudah harus ada di Palembang, sudah harus ada di Malang lagi untuk nonton stand up-nya Bang Raditya Dika. Jadi aku nggak bisa ikut sampai Medan, jadi aku putuskan untuk ikut sampai Palembang aja. Dan pagi hari ini aku akan kembali ke Jakarta naik bus Lorena double decker. Jadi sekarang Lorena itu udah buka unit, udah memberangkatkan double deckernya ke Sumatera, nyebrang pulau. Jadi double decker nyebrang pulau yang paten gitu ya. Jadi ya aku sih berharapnya hari ini, karena sekarang hari Kamis ya, hari Kamis itu termasuk hari sepi untuk sebuah usaha transportasi. Kamis dan Selasa itu biasanya hari sepi, dan semoga hari ini double deckernya jalan ya, walaupun emang paten, tapi kalau harinya lagi sepi dan penumpangnya nggak banyak kan sayang ya ngejalanin double decker. Jadi ya kita lihat aja, semoga hari ini Lorena penumpangnya rame dan yang diberangkatkan double deckernya. Jadi hari ini aku akan naik bus Lorena double decker. Itu aku melakukan pemesanannya kemarin di Traveloka. Itu di Traveloka juga bacaannya udah super eksekutif double decker. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Lorena itu bisa juga dipesan di aplikasi Traveloka. Dan ini aku nginepnya di Madinah Kos. Madinah Kos ini berada di sampingnya persis dari perwakilannya bus Rosalia Indah. Jadi buat teman-teman yang habis naik bus Rosalia Indah terus perlu penginapan dulu, bisa nih nginepnya di sini. Di sampingnya perwakilan Rosalia Indah Palembang di Jalan Soekarno-Hatta, juga di seberangnya Sempati Star dan juga Laju Prima. Di belakangnya juga ada masjid. Jadi enak banget kalau nginep di sini, dan ini murah loh. Kalau nggak salah aku kemarin pesannya 120 ribuan gitu, 129 ribu. Murah banget, dan ternyata kamarnya bagus lah untuk harga segitu ya. Harga 120 ribuan kalian mau ngarepin apa sih? Tapi ini bagus, dan pemandangannya lihat tuh. Kita bisa lihat ini, wih, langsung dari atas ini ya, penginapan tuh. Kita bisa ngelihat LRT ya. Tuh. Seru sekali. Mana tuh? Oh ini. Udah hilang ya? Oh itu tuh. Gitu. Oke, jadi sekarang kita mau berangkat menuju ke kantor perwakilannya Lorena. Nggak terlalu jauh, nggak sampai 2 kilo, tapi aku mau naik Gojek aja pagi ini karena kita udah telat perjalanan. Busnya itu berangkat dari perwakilan Palembang itu jam 11. Sekarang sudah jam 10 lewat. Jadi kalau kita jalan kaki kayaknya terlalu lama. Jadi kita mau pesen Gojek aja. Kita mau naik Gojek aja. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah di perwakilannya Lorena. Let's go, kita berangkat. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di kantor perwakilan atau kantor cabang dari Lorena di Palembang. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Lorena bisa naiknya dari sini. Ini adalah start awal atau pemberangkatan paling awal dari bus-bus Lorena yang dari Palembang. Jadi di belakang kita sekarang sudah ada 3 bus, dan itu dia ada bus yang mau mengantarkan kita dari Palembang menuju ke Jakarta double decker dengan kode rute LS 121. Nanti kita akan lihat busnya seperti apa. Tapi sebelumnya ini aku sedikit kaget sih dengan kantor cabangnya Lorena Palembang ini, karena
suasana di sini kayak lagi di tempat wisata gitu. Asri banget, lihat deh. Tuh, pohon-pohonnya. Tuh. Asri banget ya. Seru gitu loh di sini. Dan ini lokasinya dia di jalan apa ini ya? Ya jalan inilah namanya. Di atasnya itu ada relnya ini, LRT. Jadi strategis sekali lah ininya. Kantor cabang ini. Seperti itu. Dan ini sebenarnya agak membingungkan buat orang-orang yang belum tahu kantor cabangnya Lorena Palembang. Kalau kita lihat di Google Maps, itu tulisannya sudah tutup permanen. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang bertugas di Lorena, coba diperbaiki Google Maps-nya, karena di Google Maps-nya itu tulisannya tutup permanen. Jadi aku tadi sempat bingung juga, masa iya sih tutup permanen gitu. Jadi nanti bisa di email aja ke Google-nya, minta dibuka lagi itu di Google Maps kantor cabang Lorena Palembang 1 itu minta dibuka lagi biar tulisannya nggak tutup permanen, karena orang bingung nanti kalau yang baru pertama kali mau naik Lorena lihat di Google Maps kok tulisannya tutup permanen, takutnya kan orang jadi mencari-cari tempatnya yang lain gitu kan, seperti itu. Ya sekarang kita masuk ke dalam. Ini agak becek ya di sebelah sini, terus di sini kayak ada taman-tamannya gitu, dan ini tuh ya rapi lah ya bisa dibilang, terus asri, enak, tidak ada sampah berserakan, mantap. Nah di sini ada terparkir satu bus Lorena menggunakan bodi SR2. Wis, ini juga bus Lorena yang ya belum lama juga ya ini. Nah ini minusnya karena pinggir jalan jadi agak berisik, sorry ya. Nah ini bus yang belum lama juga lah ini ya, masih terbilang muda bus ini. Terus di sebelah sana itu ada double decker, tapi masih dicuci karena pemberangkatannya masih jam 11, jadi masih sambil dicuci. Dalamnya sih kalau dilihat ya udah rapi ya, tinggal di bagian eksteriornya aja. Nah, sebelum kita ngelihat bisnya, jadi di kantor perwakilannya atau kantor cabangnya Lorena ini juga ada tempat untuk ruang tunggunya, ada jajanannya juga, jadi sambil nunggu-nunggu bisa sambil jajan-jajan, dan juga ini adalah kantornya. Kantornya. Jadi ini adalah kantornya, tempat untuk melakukan reservasi atau pemesanan tiket gitu. Dan kantor ini vintage banget ya, klasik banget ya. Hawanya tuh klasik banget gitu. Oke, sekarang kita lihat yuk bus double deckernya. Ini sambil dicuci nggak apa-apa kali ya, kita sambil lihat bagian luarnya. Ya, jadi inilah bus double decker Lorena yang akan mengantarkan kita dari Palembang menuju ke Jakarta dengan kode rute LS121 Bogor. Jadi dia ini pemberangkatannya dari kantor cabang Lorena Palembang menuju ke kantor cabang Lorena di Bogor, Tajur ya teman-teman. Aku udah pernah naik bus ini beberapa kali, waktu itu waktu masih Jalan Malang ya. Jadi basically ini adalah bus yang waktu itu Jalan Malang dengan kode rute LS420. Koreksi kalau salah. Plat nomornya aku hafal soalnya, 7106PRN. Jadi sebenarnya kita udah naikin bus ini beberapa kali, dan sekarang bus ini Jalan Palembang. Wih, seru banget. Aku penasaran nyebrangnya aja sih nanti sebenarnya. Dia milih-milih kapalnya gimana gitu. Terus bus ini menggunakan bodi Jetbus 2 double decker bersasiskan Mercedes-Benz OC500 RF 2542. Sasis yang menyenangkan, suspensinya enak, transmisinya halus, jadi tidak terasa pergantian gigi. Kemudian bodinya Lorena ini kita bisa lihat ya, perawatannya tuh cakep banget. Ini bus bisa dibilang salah satu bus double decker yang awal-awal, tapi kita bisa lihat kondisinya masih mulus sekali. Lampu-lampunya deh coba lihat tuh, mulus banget ya, mulus banget, masih kinclong banget gitu lampu-lampunya tuh. Bahkan di bagian bawah itu kan ada fog lamp, itu masih rapih banget gitu loh. Bodi-bodinya masih lempeng semua. Wah, menyenangkan sih lihat bis-bisnya Lorena tuh. Kayak perawatannya tuh ketat banget, jadi kondisi bisnya tuh masih sehat semua. Dilihatnya pun masih enak semua gitu loh. Kaca-kaca nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak.
karet-karet di bagian atas nggak ada yang pecah-pecah. Luar biasa ya. Menyenangkan lihat unitnya Lorena tuh. Ayo kita ke bagian samping. Nah, bagian sampingnya seperti ini, masih original semua. Jadi senang banget lihat ya. Bahkan sampai dop rodanya aja masih kayak gini, masih dipertahankan standarnya. Nah, bagian sampingnya ada tulisan yang besar, Mercedes-Benz OC500 RF 2542, Euro 5 double decker. Terus di sini Lorena super eksekutif, dan ini yang unik tuh ini. Ini tuh dia ada bintang 5-nya, dan bintang 5-nya tuh bener-bener nongol. Jadi bukan sekedar stiker. Jadi bener-bener kayak besi gitu. Tuh, dia nongol kan. Terus bagian belakang lagi, ini bagasinya dia sudah pneumatik, jadi sudah otomatis bagasinya, tidak ada handle-nya. Jadi bagasinya ini dioperasikan dari depan, di bagian dashboard driver gitu. Jadi kedua bagasinya ini dioperasikan secara pneumatik. Tinggal memakai tombol yang di depan, nanti dia kebuka otomatis. Dan tidak cuma bagian depan yang masih mulus, bagian belakangnya juga masih mulus banget tuh. Teman-teman bisa lihat lah. Aku tuh seneng banget lihat armadanya Lorena itu, karena armadanya itu udah berumur, tapi kondisinya masih bagus banget. Entah kenapa aku tuh tipe orang yang apapun ya, mau mobil, mau motor, itu lebih suka yang sudah berumur tapi kondisinya masih bagus banget dibanding yang baru. Karena kalau baru itu kita bisa beli. Kalau yang udah tua tapi kerawat itu nggak bisa, ya bisa dibeli, cuma susah gitu kan. Seperti itu. Jadi kita sudah lihat di bagian eksterior dari bus yang akan kita naikin, double decker. Dan di sini ada satu bus lagi nih. Ini kayaknya dulunya Trans Jabodetabek ya. Di sini masih ada tulisannya tuh, Trans Jabodetabek. Tapi sekarang mungkin karena kondisinya masih sangat bagus dan masih sangat layak untuk jarak jauh, jadi ini dipakai untuk rute ke Palembang. Seperti itu. Oke, jadi kita tunggu busnya ini berangkat jam 11. Sekarang masih jam setengah 11, jadi masih ada waktu setengah jam lagi. Ini kita mau makan dulu ya. Kita cari makan dulu di depan-depan itu, kayaknya ada warung-warung gitu. Kalau yang di tempat tunggunya itu kayak cuma jajanan-jajanan aja gitu ya. Ini kita mau makan berat karena belum sarapan. Dan teman-teman kalau mau perjalanan jauh itu wajib makan berat dulu, apalagi Sumatera ya. Kalau Sumatera ini juga aku belum tahu nih nanti makan, istirahat makannya di mana. Jadi kita siap-siap aja makan dulu, karena yang pasti di atas 5 jam sih kita baru sampai di tempat makannya kalau Sumatera tuh. Oke, jadi kita cari makan dulu. Nah, di seberangnya ini ada rumah makan Padang, Singgalang Jaya namanya. Oke, kita makan dulu. Ya, jadi ini dia makananku pagi ini. Ini ada telur, ada perkedel, ada sayur nangka, sambal, dan juga es teh manis. Ini harganya 26.000 dan wih, ini ada gambar Masjid Raya Sumatera Barat. Oke, selamat makan. Oke, kita sudah selesai makan dan sekarang sudah jam 11 kurang 10 menit. Tapi kok belum ada tanda-tanda mau diberangkatkan ya. Ayo kita mendekat ke bis yang mau kita naikin. Jam 11 lewat 22 menit, ini mesinnya sudah dinyalakan. Dan ini ada running text-nya, tulisannya PLB JKT. Tadinya MLG JKT, sekarang jadi PLB JKT. Kita mau ke belakang, mau dengerin suara mesinnya yang masih halus banget. Tapi lagi ada ini ya, lagi diambilin sampahnya di belakang. Jadi nanti kalau udah selesai, kita ke belakang dengerin suara mesinnya. Asli, suara mesinnya masih halus banget dong. Oke, jadi sudah selesai di bagian belakangnya ya. Kita dengerin suara mesinnya. Kalian harus denger sih, suara mesinnya halus banget. Padahal ini bus ya, ini usianya sudah sekitar 7 tahun lah kalau aku nggak salah ya. Dari 2017, sekarang udah 2024, udah 7 tahun dong. Kita dengerin suara mesinnya. Halus banget. Nih ya, mic-nya aku lepas, aku dekatin ke mesin. Kacau ya, bisa masih sehalus itu loh suara mesinnya. Mercy 2542.
luar biasa. Kita lihat kilometernya udah berapa nih ya. Kilometernya selama 7 tahun sudah berapa. Kita ngintip. Nah, ini kilometernya sudah 1,3 juta. Hampir 1,4 juta. Wah, luar biasa ya. Kilometer sudah 1,3 juta, tapi suara mesinnya masih halus banget. Nah, ini penumpangnya udah pada mulai masuk. Yuk, sekarang kita masuk juga ke dalam. Udah ada yang di atas juga. Let's go, kita masuk ke dalam. Nah, jadi pintunya itu ada di tengah seperti ini ya teman-teman, seperti double decker pada umumnya. Jadi sekarang kita masuk aja, tuh langsung bertemu dengan toilet tuh ya, dibuka sama mas-masnya, itu toiletnya. Oke, yuk, jadi sekarang kita masuk ke dalam. Nah, jadi masuknya ini pintunya manual ya, tidak pneumatik, dan di dek bawah ini terdapat 10 kursi dengan kelas yang sama seperti di atas, yaitu super eksekutif. Di sini ada dispensernya buat teman-teman yang mau ngopi atau minum. Dan ayo sekarang kita langsung aja naik ke dek atas. Tangganya ada di sini. Ini karpetnya berwarna biru atau lantainya, dan di atas seperti inilah. Untuk kursinya sama atas dan bawah. Kelasnya sama-sama super eksekutif, dan di bagian belakang sana ada smoking areanya. Jadi buat teman-teman yang merokok bisa ke sana ya. Dan ini aku duduknya di kursi paling depan, 1B teman-teman. Tuh, ini asik banget ya. Space-nya itu luas teman-teman. Jaraknya antara kursi itu luas sekali tuh. Enak banget. Oke, yuk kita langsung ke kursi kita. Nah, ini dia tempat dudukku. Ini kursi nomor 1B teman-teman. Dan seperti inilah posisinya kalau kita duduk depan. Ini ada leg rest-nya. Dan juga kaki itu enak. Ini bisa masuk ke dalam seperti ini. Jadi kayak bisa selonjoran maksimal gitu tuh. Kakinya bisa masuk sana. Ini ada laci atau kompartemen penyimpanan di sini. Jadi bisa taruh barang di situ. Kemudian di atas ini ada USB slotnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak duduk depan, USB slotnya tuh ada di sebelah kanan atau kiri teman-teman. Kemudian juga di sini kita diberikan AVOD, audio video on demand, dan lihat deh di bagian atas. Ini masih ada stiker Arema FC-nya. Ya karena ini bis tadinya Jalan Malang ya. Jadi ya masih ada suasana-suasana Malangnya tuh. Salah satunya stiker di atas itu. Dan di sini juga kita langsung diberikan bantal seperti biasa, bantal Lorena yang ini berwarna ungu, ada tulisannya Lorena Group, Lorena Design, seperti itu teman-teman. Jam 11:30 ini kita akhirnya diberangkatkan dari kantor cabangnya Lorena Palembang. Perjalanan dari Palembang menuju ke Jakarta ataupun Bogor itu biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 sampai dengan 14 jam perjalanan waktu tempuhnya. Tapi karena kita itu nyebrang ya, nanti nyebrang pulau dari Sumatera ke Jawa, dan kita nggak tahu tuh nanti situasi di penyeberangannya seperti apa. Jadi ya kita anggap aja 14 jam sampai 15 jam lah ya perjalanan dari Palembang menuju ke Jakarta dan Bogor. Wis, akhirnya naik double decker nyebrang pulau lagi. Aku terakhir naik double decker yang nyebrang pulau itu kalau nggak salah 3 tahun lalu, naik bus Sempati Star dari Jakarta ke Medan. Ini akhirnya kita naik double decker lagi dari Palembang ke Jakarta. Dan lihat deh, aku sukanya Lorena ini tidak ada stiker macam-macam di kacanya. Jadi view-nya ya seperti ini teman-teman. Enak sekali view-nya. Nah, kita sudah kembali memasuki jalan ini ya, Soekarno-Hatta. Nah, ini belok ke kanan itu ke arah bandara, ke kantornya Epastar juga yang waktu itu kita pernah naik bus Epastar dari situ. Kalau ke kiri ini adalah Jalan Soekarno-Hatta gitu tuh. Tempat kita nginep tuh kelihatan dari sini. Madinah Kos. Terus di sepanjang jalan ini ada banyak sekali perwakilan-perwakilan bis. Ini paling pertama sebelah kiri ada Sari Mustika. Sari Mustika tuh kemana ya? Nah, sebelah kanan ini ada ALS yang semalam kita turun di sini. Naik 388 ya. Di sebelahnya ALS ini ada Rosalia Indah. Beberapa kali juga kita udah naik bus dari sini. Di seberangnya ini ada Sempati Star dan juga Laju Prima. Dan di depan-depannya ini, sepanjang jalan ini, ada banyak sekali kantor perwakilan bus ataupun agen-agen bus. Kembali melintasi jembatan Musi 2. Jadi
yang bikin kangen sama Palembang itu salah satunya, ini kalau kita naik double decker tipis banget sama atasnya dong, ya ampun. Ini yang bikin kangen ke Palembang itu adalah ketika kita ngeliatin jembatan-jembatan yang berwarna merah. Kenapa merah? Karena dicat, teman-teman. Dan emang khas banget di Palembang itu warnanya merah-merah. Jadi ketika melihat jembatan merah itu langsung keinget sama kota Palembang sih. Dan ini bener-bener ini tipis banget loh sama atasnya. Ini kayaknya atasnya 4,2 meter pas deh. Sekarang kita berada di gerbang tol Keramasan, merupakan ujung dari tol ini ya, Trans Sumatera, jalan tol Trans Sumatera. Jadi saat ini jalan tol Trans Sumatera itu ujungnya ini teman-teman, gerbang tol Keramasan di Palembang. Tahun depan rencananya sampai ke ini tuh, Sungai Rengas Betung. Nah itu kalau udah sampai Betung itu enak banget sih kalau jalan tol udah sampai sana. Nah ini kita ambilnya kiri menuju ke Lampung. Wis, kembali kita memasuki jalan tol Trans Sumatera. Baru semalam kita kesini ya. Dan jalan tol Trans Sumatera itu kalau jam segini sepi sekali. Jadi ramenya tuh malam ya. Ya nggak begitu rame juga sih. Lengang lah kalau di Trans Sumatera itu. Apalagi di Palembang sampai Kayu Agung. Sekarang kita melintasi jembatan Ogan, merupakan jembatan di jalan tol terpanjang di Indonesia dengan panjang kurang lebih 1,7 km dan di bagian tengahnya ini ada gapuranya yang gapuranya ini ikonik sekali, tinggi dan ini gapuranya dibuat dengan material 100% produk dalam negeri. Luar biasa loh. Jadi ketika ngelewatin jembatan ini tuh kayak ada rasa banggaannya teman-teman. Karena gapuranya ini yang ikonik ini asli buatan Indonesia dan memakai produk-produk dari Indonesia. Seperti itu. Dan kalau siang ternyata view-nya seperti ini ya. Berapa kali aku lewatin sini tuh selalu malam. Dan kali ini kita lewat sini siang dan naik double decker. Jadi kelihatan banget view-nya tuh. Ya teman-teman, jadi setelah ngelewatin jembatan tadi, ini aku pindah ke belakang ya, ke tengah lebih tepatnya, karena ini bis kosong banget. Di bagian atas cuman ada 4 orang aja. Kalau di bagian bawah sih penuh ya, 10 orang. Tapi kalau di atas kosong banget. Jadi cuma 4 orang doang penumpangnya di atas. Jadi ini aku pindah ke bagian tengah dari bus ini. Ini aku di kursi nomor 6C6D. Ini kursi yang benar-benar paling tengah. Kenapa? Karena kalau teman-teman naik bus, kalau mau incer kenyamanannya banget buat istirahat, incerlah kursi yang berada di tengah-tengah dari bus. Karena kenapa? Jauh dari roda. Makin jauh dari roda, itu makin sedikit, makin minim guncangan yang kita rasakan. Dan itu membuat kita istirahat lebih enak gitu teman-teman. Jadi makanya ini aku pindah ke belakang. Dan kalau di belakang itu enak banget deh, lihat deh teman-teman, lihat deh, kaki tuh bisa selonjoran maksimal. Terus juga ini aku rebahin kursinya, jadi membuat istirahatnya bisa bener-bener enak tuh. Wis, enak banget ya. Nah karena di belakangku kosong, jadi ini aku bisa rebahin maksimal atau di reclining seatnya dengan maksimal ke belakang dan jadinya seperti ini. Tuh, ini di sebelahku ini posisi paling tegaknya. Ini kursi yang aku tempatin posisi paling rebahnya dan ini enak banget. Badannya rebah, kakinya selonjoran. Wah. Terus juga bis ini teman-teman, walaupun usianya sudah tidak muda ya, sudah 7 tahun, di bagian dalamnya ini masih sangat oke lah ya. Suara-suaranya masih sangat oke, tidak berlebihan suara gemlodaknya. Jadi ya seperti tadi aku bilang, Lorena itu perawatan armadanya luar biasa, bagus banget sih. Oke, jadi sekarang aku istirahat dulu. Wajib tidur siang soalnya kalau masyarakat tuh. Oke, istirahat dulu sebentar ya. Nah teman-teman, di bus ini juga kita sebenarnya diberikan selimut.
Tapi selimutnya ini kita bisa ambil sendiri di sini, di bagian tengah, di samping tangga. Ini kalau kita butuh kita bisa ambil sendiri selimutnya. Dan ini selimutnya kelihatan ya, berwarna hijau tebal. Dan juga ini kelihatan besar sih selimutnya. Tuh, jadi bisa menghangatkan kita ketika malam kalau kita nggak kuat dengan AC, karena ini AC-nya masih dingin sekali, luar biasa. Ini lampunya masih nyala nggak? Wah, masih nyala lampunya. Wow, keren banget. Lampunya masih nyala dua-duanya loh. Gokil. Cuman ya, ini minusnya di sini tuh adalah tutup bagasinya aja sih. Kalau tutup bagasi sangat wajar sih ya, karena usianya sudah lumayan berumur. Jadi kalau tutup bagasinya berisik itu sangat wajar, tapi berisiknya tuh masih dalam, bisa ditoleransi lah berisiknya. Jam 14:08 ini tiba-tiba bus yang kita naikin berhenti. Tadi aku mendengar suara alarm dari bawah ya. Itu kayaknya suara alarm dari instrumen cluster. By the way, ini kita berada di kilometer 218. Daerah mana juga aku nggak tahu ini ya. Dan kayaknya ini, wah, mesinnya dimatikan nih. Mesinnya dimatikan. Ya, ternyata trouble teman-teman. Ini lagi dicari-cari. Kenapa bisa trouble? Trouble-nya dari mana? Sedang dicari. Tapi tadi dari alarmnya sih, kemungkinan ini kata krunya ini dari radiator teman-teman. Jadi ini mau dicari apakah benar dari radiator. Dan ini kita berada di mana ya? Coba kita buka maps ya. Nah, jadi kita berada di sini ya. Di maps itu benar-benar kanan kirinya tidak ada apa-apa teman-teman. Waduh, jadi ini kita berada di Mesuji, lebih tepatnya di dekat exit tol atau pintu tol Waikenanga. Tuh, ini kanan kiri kita benar-benar tidak ada apa-apa. Dan sebenarnya kita udah di Lampung ya ini ya. Mungkin sekitar 40 kilo dari perbatasan Sumatera Selatan dan Lampung. Ini baru saja dicek di tempat penyimpanan air atau tabung radiatornya. Ini airnya habis teman-teman. Air radiatornya habis, makanya dia overheat dan alarmnya bunyi. Dan ternyata ada kebocoran ini ya. Ini mau dicari kebocorannya, jadi ini mau diisi dulu tabungnya. Setelah diisi, dinyalakan mesinnya lagi, lalu kita lihat kebocorannya ada di mana nih. Selang-selang yang mana ini yang bocor ini. Jadi mau dipenuhin lagi nih si tabung air radiatornya. Setelah itu dinyalakan dan dilihat di bagian mana yang bocor. Nah, ini mau dicoba di start lagi mesinnya. Ini sudah diisi air radiatornya nih. Waduh. Waduh, nggak nyala-nyala. Kayaknya belum bisa nyala gara-gara tadi overheat ya. Jadi harus nunggu agak adem dulu dikit. Bocor. Oke teman-teman, jadi sudah ketemu masalahnya. Itu masalahnya berada di selang radiatornya, dan permasalahan terbesarnya adalah selang radiator yang bocor itu dia posisinya berada di bawah banget. Jadi kayak di bawah katalisnya gitu, dan itu sebenarnya membetulkannya, servisnya, jadi kayak di tumble-nya itu cepet banget. Cuman karena dia posisinya ada di bawah, jadi harus ngebuka partnya tuh banyak, dan itu lumayan makan waktu. Dan sekarang sudah ada petugas dari jalan tolnya untuk ngasih kun biar lebih aman. Cuman ya yang disayangkan adalah di sini tidak ada yang jualan. Beda seperti kalau kita ada trouble gitu di tol Trans Jawa, itu biasanya deket sama rumah-rumah, sama pemukiman-pemukiman gitu ya. Kalau di Sumatera tidak ada pemukiman-pemukiman, jadi nggak ada yang
jualan, nggak bisa beli jajanan. Oke, jadi kita tunggu, ini lagi proses ngebuka part-partnya, jadi dibuka dulu biar bisa ngejangkau si selang radiator yang bocor yang berada di bawah. Oke, jadi kita tunggu aja. Oke, jadi sudah selesai untuk perbaikannya dan ini tadi dititipin sama bapak-bapak dari petugas tolnya. Kalau udah selesai ini dipinggirin. Jadi kita pinggirin dulu ini kun-kunnya. Karena nanti akan diambil lagi ya oleh bapak-bapak petugasnya. Gitu. Jadi ini kita pinggirin dulu karena kita sudah selesai. Terima kasih bapak-bapak petugas tol Kayu Agung Bakauni ya yang tadi membantu. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam bis lagi. Dan wah enak banget, kena AC nih, AC-nya kita buka, enak banget. Jadi seperti itulah lika-liku perjalanan, dan itu adalah hal yang tidak bisa diprediksi karena yang namanya rubber itu kan tadi tuh masalahnya ada di karet-karet itu, emang nggak bisa diprediksi kapan dia akan aus atau getas. Jadi ya tinggal nunggu waktunya aja gitu, dan kita melanjutkan perjalanan ke Bali. Oke, karena video ini sudah terlalu panjang, maka kita akan melanjutkan video perjalanan bersama bus Lorena dari Palembang menuju ke Jakarta di video part selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update perjalanan terbaru dari Mas Arkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.